Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah untuk mempelajari sebagian dari ayat-ayat Allah dan sebagian dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya Al-Quranul Karim adalah kalamullah. Al-Quranul Karim adalah kalamullah. Dan tidak ada seorang muslim pun yang meragukan tentang keagungan Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada setiap mukmin dan mukminah agar mereka senantiasa membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil, perlahan-lahan. Allah Subhanahu wa taala juga menyuruh kita untuk mentadabburi Al-Qur'an. Jadi bukan sekedar bacaan. Dan nanti saya akan sebutkan beberapa adab-adab seorang muslim ketika dia membaca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bukan sekadar membaca, tapi disertai dengan tadabbur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Am 'ala qulubin aqfaluha? Ataukah hati mereka telah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala? Seorang yang dalam hatinya, Bapak Ibu sekalian, tidak ada keinginan untuk mentadabburi ayat-ayat Allah. Tidak ada keinginannya. Tidak ada semangatnya ingin selalu bersama dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Maka kita khawatir hati yang seperti itu adalah hati yang telah dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Mengapa mereka tidak memperhatikan Al-Qur'anul Karim? Dan sesungguhnya sekiranya Al-Qur'an bukan dari sisi Allah, niscaya mereka akan mendapatkan perbedaan yang sangat banyak sekali. Bagi ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas tentang adab-adab ketika membaca Al-Quran. Apalagi sekarang kita sedang di bulan Ramadan. Jadi Allah meletakkan setiap ibadah itu ada aturan, ya atau tidak? Allah mengatakan likulli ummatin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Pada setiap umat ini kami letakkan masing-masingnya aturan dan syariat. Contoh dalam sholat. Dalam sholat boleh asal-asalan.
penting saya ikhlas ini. Tidak boleh. Sehingga Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Di sini ada petunjuk. Selain keikhlasan yang kita bangun, sholatlah seperti Nabi sholat. Orang yang sholatnya tidak sesuai dengan sholat Nabi, itu bukan sholat. Maka datang sejumlah riwayat yang menyebutkan tentang bagaimana ada salah seorang sahabat dia berwudu, kemudian dia sholat, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh ulang sholat dia. Ya atau tidak? Dan Nabi mengatakan ada bekas wudhu di bagian kakinya yang tidak terkena air. Sebagian riwayat yang lain ada salah seorang sahabat dia sholat begitu cepat, tidak ada tumaninah. Maka Nabi mengatakan, irji fa innaka lam tusalli. Kamu balik lagi, ulang lagi sholat kamu belum sholat. Dalam ibadah puasa ada aturan atau tidak? Ada aturan. Nggak bisa seorang itu memulai puasanya sesuka hati, kemudian dia melakukan ibadah-ibadah ketika puasa sesuka hatinya, tidak bisa. Dalam umrah dan haji ada aturan atau tidak? Ada. Khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku ibadah-ibadah manasik kalian. Jangan lakukan tawaf kecuali sesuai sunnah. Sunnah yang kita maksud bukan ucapannya para ulama, tapi dalil. Jangan kita saling sampai kita tahu dalilnya apa. Maka begitu juga dalam membaca Al-Quran. Kita nggak boleh ngaji asal-asalan, nggak boleh. Cuma subhanallah ya. Sebagian orang kita lihat sholatnya bagus, kemudian pakaiannya bagus. Pakaian yang bagus adalah pakaian yang sesuai dengan cara Nabi berpakaian. Ya tidak. Pakaian yang terindah, cara memakainya adalah cara memakainya Nabi. Nisfus sa'. Nabi memakai pakaian itu, celananya atau jubahnya atau sarungnya itu setengah dari betis. Itulah pakaian cara memakai yang paling indah. Kata Nabi, kalau kalian berat, sulit bagi kalian, maka turunkan sedikit, tapi jangan melebihi mata kaki. Alhamdulillah, kita sudah belajar sunnah, kita belajar salaf, kita berpakaian sebagaimana pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para umat juga demikian. Ketika mereka tahu firman Allah bagaimana berpakaian yang para sahabat, mereka ikuti. Yudnina alaihinna min jalabibihim dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain. Hendaklah para wanita-wanita muslimat itu menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Ingat ibu-ibu, bukan sedada. Yudnina alaihim min jalabibihim, sekujur tubuh. Inilah cara berpakaiannya para sahabat. Maka kita masuk ke bahasan kita. Apakah cara membaca Al-Quran kita sudahkah sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabat? Makanya dalam satu riwayat disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana kama unzil." Bacalah Al-Quran itu sebagaimana diturunkan kepadamu. Jadi tidak asal-asalan. Tidak yang penting ada suaranya, tidak begitu ngaji. Nah, kita akan sebutkan beberapa adab seorang ketika membaca Al-Quran. Dan kalau kita membahas adab, kita tidak mengarang-arang. Adab yang kita maksud adalah adab-adab yang disebutkan dalam dalil. Ingat jangan, karena adab itu dibangun di atas dalil, bukan di atas kebiasaan masyarakat. Bukan. Kecuali kebiasaan itu tidak bertentangan dengan syariat. Nah, kita bagi dua. Adab membaca Quran ada dua.
Pertama berkaitan dengan niat seseorang, keikhlasannya, tujuannya, dan yang kedua itu berkaitan dengan teknisnya, kaifiatnya, tata cara. Dan yang akan kita bahas pada pertemuan ini lebih rinci kepada tata cara. Kalau masalah keikhlasan kembali kepada diri masing-masing. Dan sudah banyak bahasan masalah keikhlasan. Baik, tapi saya singgung yang pertama, al-adab fi tilawatil Quran. Yang pertama, taharri ikhlasi 'inda ta'allumil Quran wa tilawati. Adab yang paling pertama, ikhlas ketika belajar Al-Quran dan membacanya. Disebutkan di anna qira'at al-Quran ibadatun yubtagha biha wajhullah wa kullu 'amalin yataqarrabu bihi ila Allah la yatahaqqaqu fihi syartan qubulil 'amali ikhlas wal mutaba'atu fa huwa mardudun 'ala sahibihi. Kata penulis kitab Syekh Abdul Rasulullah, disebutkan karena membaca Al-Quran itu merupakan sebuah ibadah. Kalau dia sebuah ibadah, harus dibangun keikhlasan. Harus dibangun sebuah keikhlasan. Dan tidaklah terwujud sebuah ibadah kecuali syarat yang paling utama adalah ikhlas. Ini pondasi dasar. Nanti banyak kita akan lihat sebagian orang karena di sini yang bermasalah, maka dalam membaca Qurannya bermasalah. Contoh, sebagian orang tujuan dia baca Quran adalah akhir ayat. Oh, yang penting khatam. Oh, yang penting target 15 menit 1 juz. Hilang dari niat keikhlasan. Ada sebagian masjid di tahun ini, juga tahun-tahun sebelumnya, tarawihnya 1 malam 30 juz, Pak. 30 juz. Tapi bacanya gimana? Tidak ada tadabbur, waqaf yang tidak, yang asal-asalan. Yang penting selesai. Makanya Fudal bin Iyad mengatakan, Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Namun manusia menjadikan bacaannya sebagai amalan. Apa yang maksudnya? Kalau ulangi, Al-Quran diturunkan untuk direnungkan, ditadabburi, diamalkan isinya. Dan manusia menjadikan Al-Quran ini, menjadikan bacaannya sebagai amalan. Maksudnya banyak orang nanti, yang penting saya sudah fasih, yang penting saya sudah hafal Quran, yang penting saya punya sanad. Dia menganggap itu amalan selesai. Padahal dia tidak boleh berhenti di situ. Dia harus mengamalkan apa yang telah dia baca dan hafalkan. Makanya di sini keikhlasan sangat dibutuhkan jemaah sekalian. Karena nanti kalau di sini bermasalah, maka di cara membacanya pun akan bermasalah. Baik, kemudian berkaitan dengan masalah keikhlasan ini, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna awwalan nas yuqda yawmal qiyamah alaihi rajulun ustushhida fa utiya bihi fa'arafa ni'amahu fa'arafaha. Orang yang pertama kali akan diadili Allah di hari kiamat adalah seorang yang mati syahid. Kemudian Allah tanya, apa niatmu sampai pada akhirnya dia dilemparkan ke neraka gara-gara tidak ikhlas. Datang lagi orang yang kedua, seorang yang dilemparkan ke dalam neraka di anni yuqalu jari. Ditanya, kenapa engkau dulu berjihad? Dia mengatakan, saya berjihad karena ya Allah. Allah mengatakan, kadzabta, kamu dusta. Kamu dulu berjihad supaya dikatakan pemberani.
Allah tarik dilempar ke neraka. Dan yang ketiga adalah seorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ditanyakan, kenapa dulu kau belajar Al-Quran? Baca Al-Quran kenapa? Kemudian dia mengatakan, qara'tu fika ya Rabb, aku membacanya karena ya Rabb. Maka Allah mengatakan, kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka ta'allamta al-ilma liyuqalu 'alim, ta'allamta al-Quran liyuqalu qari. Kamu dulu di dunia belajar agama supaya dibilang alim, supaya dibilang syekh, alama, supaya dibilang orang yang sudah menuntut ilmu, supaya dibilang ustaz. Ada orang, dia kalau dipanggil namanya dia nggak boleh, dipanggil ustaz baru boleh, nggak mau. Misal nama dia Abdullah, nggak ada. Ustaz Abdullah, oh ya. Jadi orang perlu koreksi ya, apa tujuan dia belajar. Dan disebutkan ada orang belajar Quran, Allah tanyakan, kenapa dulu engkau belajar Quran? Dia mengatakan, qara'tu fika ya Rabb, aku membacanya karenamu ya Rabb. Allah mengatakan, kadzabta, kamu bohong. Engkau di dunia ingin dikatakan seorang qari. Dan subhanallah, faqad qila, dan engkau telah mendapatkan pujian itu. Jadi orang kalau di dunia dia punya niat, walaupun niatnya salah, Allah akan kasih apa yang dia niatkan. Kita lihat sebagian qari Quran yang akidahnya menyimpang, cara beragamanya menyimpang. Ya, sebagian mereka baca Quran diiringi dengan musik. Sebagian lagi baca Quran di sisi kuburan. Itu hafal-hafal 30 juz semua, teman. Sebagian lagi baca Quran supaya mencari dunia dengan Al-Quran. Maka di sini dia disebut qari, oh dia terkenal. Oh dia itu kalau baca Quran itu Al-Fatihah satu nafas. Sekarang ini rusak. Anda kalau berkecimpung di bidang Al-Quran, Anda akan lihat kaum muslimin semangat membaca Quran, tapi banyak kaifiat yang salah. Sebagian orang dia merasa baca Al-Quran, Al-Fatihah satu nafas itu prestasi. Padahal itu menyimpang dari sunnah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau menggambarkan bagaimana bacaan Al-Fatihah nanti, apa kata Abdullah bin Abbas? Kana yaqra faslan. Nabi itu kalau baca Al-Fatihah satu ayat berhenti. Misalnya dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Orang sekarang disambung semua. Ya tidak, sampai satu nafas. Kalau sudah satu nafas, Allah. Pernah dengar ini? Iya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Allah. Ini tidak ada sunnahnya ini. Kenapa? Karena setiap kita baca ayat Al-Fatihah, Allah menjawab Al-Fatihah kita. Ketika antum baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamidani Abdi, kata Allah, hamba telah memuji. Ar-Rahmanir Rahim Majjadani Abdi, kata Allah, hamba telah mengagungkan diri. Maka di sini kita bangun yang namanya keikhlasan. Ini yang menjadi hukum asal seorang dalam membaca Al-Quran. Baik, kemudian adab yang kedua. Ini ada banyak, tapi saya ambilkan sebagiannya saja. Kita akan masuk kepada kaifiat atau tata cara dalam membacanya. Yang kedua, la taqul nasitu walakin qultu unsitu aw usqati aw nusitu.
Kata Syekh rahimahullah ta'ala, jangan engkau mengatakan kalau lagi ngaji, pernah hafal, jangan mengatakan nasitu. Apa itu nasitu? Saya lupa ayat ini. Jangan ngomong kayak gitu. Walakin, tetapi ucapkanlah unsitu. Aku telah dilupakan dari ayat ini. Kalau kita mengatakan saya lupa dengan ayat ini, seakan-akan kita yang menjauh dari Al-Quran. Seakan-akan Al-Quran yang butuh kita. Tapi kalau kita mengatakan unsi itu, aku telah dilupakan oleh Al-Quran, ini lebih beradab. Dalilnya apa? Dalilnya tentang hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata Aisyah? Sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqra fi surah bil-lail. Nabi pernah sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang membaca satu surat dalam salat malamnya. Faqala yarhamullah laqad adrakani kada wa kada ayatan kuntu unsituha min suratin kada wa kada. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada orang ini, yarhamullah laqad adrakani kada wa kada. Semoga Allah merahmatinya. Laki-laki ini telah membuatku teringat mengenai ayat ini, dan ini yang telah dibuat lupa dari surat ini dan ini. Maksudnya Nabi menggunakan kalimat unsi Tuhan. Ada laki-laki yang baca Quran, kata Nabi apa? Orang ini telah mengingatkan dari sebagian ayat dan sebagian yang telah dilupakan. Nabi tidak menggunakan kalimat nasitu, tapi Nabi menggunakan kalimat unsi Tuhan. Sebagian ayat yang aku telah dilupakan darinya. Ini adab ya. Jadi jangan bilang, Ustaz saya dulu hafal 5 juz, sekarang saya sudah lupa semua. Enggak. Al-Quran yang melupakan antum. Al-Quran yang tidak bawa sama antum. Itu maksudnya. Jadi di sini kita paham bahwasanya gak bergampangan seorang itu ketika bermuamalah dengan Al-Quran. Gak boleh saya nanya mengatakan saya lupa, tapi dia telah dilupakan. Dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Juga hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ini semua hadis sahih ya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Bisa ma li ahadihim an yaqula nasitu ayatan kata kaita wa kaita bal nusiya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa ma li ahadihim, seburuk-buruk yang ada pada mereka adalah mengatakan nasitu ayata kaita wa kaita. Aku lupa dengan ayat ini, aku lupa dengan ayat ini. Ini seburuk-buruk ucapan. Bal nusia, tetapi sebetulnya dia telah dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini materi qiraat yang jarang disampaikan. Ini materi-materi qiraat yang jarang dibahas di kajian-kajian. Namun ini penting untuk kita bahas. Kenapa? Karena kita di bulan Ramadan. Jadi jangan lagi bilang, Ustaz dulu saya hafal 30, sekarang saya lupa. Salah. Ente dilupakan sama Al-Quran. Itu yang benar. Itu dia adab yang kedua. Ada sejumlah pembahasan tentang apa hukumnya orang yang lupa, tapi saya tidak membahas di sini karena masih banyak yang kita sampaikan. Kemudian yang ketiga, adab dalam membaca Al-Quran. Jawazu tilawatil Quran qa'iman atau masyian atau mutaji'an atau rakiban. Bolehnya, ingat di sini, boleh seorang itu membaca Quran dalam kondisi berdiri, atau dalam kondisi duduk, atau dalam kondisi berjalan, atau dalam kondisi berbaring, atau sedang di atas kendaraan. Kenapa kita katakan boleh? Karena dalilnya ada. Begitu kita beragama. Ini sama kayak sebagian orang, Ustaz, kita ini kan harus beradab dengan Quran.
Jadi kalau kita mau selesai dari baca Quran, kita harus cium dulu Al-Quran. Nah ini kan adabnya. Tidak bisa. Adab yang seperti ini tidak ada dalilnya. Ketika tidak ada dalilnya, maka dia bukan merupakan adab. Makanya tidak ada ulama yang mengatakan Shadaqallahul Azim itu disunahkan, tidak ada. Bahkan seorang selesai baca Quran, selesai itu. Coba lihat Pak, kita gara-gara dari kecil sudah dibangun selesai ngaji baca Shadaqallah, selesai ngaji baca Shadaqallah. Akhirnya kalau ada orang nggak baca Shadaqallah, perasaan kita nggak sopan sama Quran. Itu tidak. Ini sampai ke juri-juri nasional, sampai ke juri-juri MTQ. Di MTQ nasional, kita nggak bicara MTQ Saudi. Saudi mengadakan setiap tahun musabaqah Amir Sultan. Itu yang datang pembesar qiraat. Itu nggak ada, mereka dites ngaji ini yang benarnya begini, mereka ngaji misalnya. Iqra' min qawlihi ta'ala, baca ayat ini sambung. Selesai mereka ngaji, udah selesai. Mereka baca ayat misalnya ya. Contoh misalnya Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah gitu aja. Bunyi bel selesai. Kalau Indonesia gimana? Shadaqallah. Kalau nggak pakai Shadaqallah, coret, kurang nilainya. Karena saya pernah dulu berada di tempat-tempat mereka. Sampai sebagian guru-guru kita dikeluarkan dari dewan-dewan juri nasional. Gara-gara apa? Berantem terus sama juri yang lain. Kita menganggap nggak perlu Shadaqallah. Itu bukan bagian dari adab. Nah, ini maksud saya, jangan kita membangun sebuah adab tanpa dalil. Nah, sekarang kita boleh ngaji dalam kondisi jalan, boleh. Allah mengatakan dalam surah Ali Imran 191, "Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Dan orang-orang yang berzikir kepada Allah. Imam An-Nawawi menyebutkan dalam kitab Al-Adhkar, afdalul dzikr qiraatul Quran. Seafdal-afdalnya zikir baca Quran. Kenapa? Karena semua kalimat tauhid ada di Quran. Allah sebutkan di sini orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam kondisi berdiri, kondisi duduk atau berbaring. Jadi nggak ada istilahnya kalau kita ngaji sambil baring, ini nggak sopan, ini nggak khusyuk, nggak ada. Itu perlu diingat. Kalau antum masuk ke pondok-pondok tahfiz, dia ada kasih antum tips ya, supaya ngaji itu bisa dalam waktu lama. Ini saf ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya waktu masih dalam proses belajar dulu ya, kita lihat orang-orang Afrika, orang-orang Somalia, sebagian orang-orang Mauritania yang hafalannya mengerikan. Mauritania itu dari negara yang paling banyak mencetak penghafal Quran selain dari Saudi ya, termasuk Afrika. Dari situ muncul Syekh Mukhtar As-Siddiqi, guru besar Masjid Nabawi sudah meninggal. Mereka kalau ngaji, awalnya duduk. Nanti mereka capek, kalau kita ngapain? Oh, udah selesai kalau capek. Mereka enggak, mereka berdiri. Nanti berdiri mereka sudah letih, mereka putarin masjid. Jadi sambil ngaji nih, putarin 1 sof, 2, terus gitu. Sebagiannya sedang menghafal hitungannya soft. Ini 1 putaran, ini 2 kali, 3 kali, 4 kali sampai ke ujung masjid. Masih sambil berjalan supaya tidak ngantuk. Kalau kita ngaji penuh sakinah, mawaddah, warahmah, baru 2 lembar ngantuk. Iya atau tidak? Tidak.
makanya berdiri langsung. Muncul rasa ngantuk, berdiri. Jangan, kita nggak ngantuk sebenarnya. Kalau antum sudah tidur, waktunya cukup di waktu malam, antum bangun subuh, antum duduk, antum baca, antum nggak ngantuk sebenarnya. Itu gara-gara posisi yang tidak berubah-ubah. Baca 10 menit, antum berdiri, ambil putar jalan, antum bisa baca berjus-jus kalau seperti itu. Maka di sini disebutkan dibolehkan sholat itu baca Quran sambil berdiri, berjalan, tiduran, atau berada di atas kendaraan. Di atas kendaraan dalilnya apa? Seandainya Pak, tidak ada dalil Nabi pernah membaca Quran di atas kendaraan, kita akan larang. Tapi ada dalilnya. Ketika ada dalilnya berarti boleh, bahkan disunahkan. Apa kata dalam hadis Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, kata Abdullah bin Mughaffal, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum al-fath Makkah wa huwa yaqra'u 'ala rahilatihi surat al-Fath." Kata Abdullah bin Mughaffal, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hari Fathul Makkah, pembebasan kota Makkah. Nabi sedang berada di atas ontanya dan beliau membaca surat Al-Fath. Berarti dibolehkan dan disunahkan. Dan Nabi bersama ribuan para sahabat pada waktu itu pembebasan kota Makkah. Nabi baca surat Al-Fath. Inna fatahna laka fathan mubina. Baca bismillah. Anda mau di atas mobil, motor, baca. Jangan diam. Daripada bergibah sama istri, gibahin orang, ngaji. Ngaji. Apalagi di bulan Ramadan. Makanya sesuatu yang sangat menggembirakan. Kalau seorang dia punya hafalan dan dia sedang safar, itu nikmat. Dia bisa baca Al-Quran dalam safar. Jadi biasakan membaca Quran juga di atas kendaraan. Juga disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata Aisyah? Kana yattaqilu fi hajri wa ana haid. Kata Aisyah, Nabi pernah tiduran di pangkuan wa ana haid, dan waktu itu aku sedang haid. Summa yaqra'ul Qur'an. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an dalam posisi sedang tiduran di pangkuannya Aisyah radhiyallahu taala. Tapi kalau udah capek berdiri, capek duduk, udah sambil balik baca, boleh. Dan di sini dalil bahwasanya wanita yang haid dia tidak najis secara tubuh. Makanya hadis yang mengatakan wanita haid tidak boleh masuk masjid, hadisnya dhaif. Ada hadis yang menyebutkan wanita tidak boleh masuk masjid kalau dia haid, hadisnya lemah. Karena seandainya wanita yang haid itu najis, maka Nabi tidak mungkin berada di pangkuan Aisyah ketika haid. Sampai Nabi juga mengatakan, "Fa inna haidatuki laisa fi yadiki." Wahai Aisyah, haidmu itu bukan di tanganmu. Tidak apa-apa kalau masuk ke dalam masjid. Jadi sesekali ya romantis lah sama istri. Istri sedang duduk atau tiduran di pangkuannya, baca Quran, baca Al-Quran. Apa yang dibaca? Ya minimal 30. Karena itu yang dihafal. Pada saat sekarang 40 Ustaz, sama kuliah Al-Kafirun. Jadi ini perlu diingat, perhatikan ya. Ini yang ke berapa? Ketiga. Baik, kemudian yang keempat, dalam membaca Al-Quranul Karim, saya pilihkan yang memang jawazu qira'atil Quran lil haid wal nufasa. Bolehnya wanita yang haid untuk membaca Al-Quran dan wanita nifas.
boleh untuk membaca Al-Quran. Wa dzalika li'annahu lam yathbut dalilun yata'ayyanu al-masiru ilayhi 'ala al-man'i min dzalik. Karena tidak ada satupun dalil yang tegas dan sahih yang melarangnya. Walakin biduni masjid mushaf. Namun sebagian ulama mengatakan dia boleh membaca Al-Quran tapi tanpa memegang mushaf. Jadi yang disepakati dia boleh baca Quran. Dia boleh baca Quran. Mulai ulama khilaf, boleh nggak dia pegang Al-Quran itu? Nah, di sini khilafnya. Qalat al-lajnatu daimatu, berkata lajnah daimah, ini Dewan Fatwa Saudi Arabia. Amma qira'atul haid wal nufasa Al-Quran bila masjid mushaf fala ba'sa bihi. Adapun seorang wanita yang membaca Al-Quran dia dalam kondisi haid atau nifas tanpa menyentuh Al-Quran tidak apa-apa. Ashahul qauli ulama li'annahu lam yathbut 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yamna'u dzalik. Berdasarkan kesepakatan para ulama, karena tidak ada dalil yang tegas, lam yathbut, tidak ada satu pun dalil yang melarang perbuatan tersebut. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dia membolehkan secara mutlak. Mau pakai mushaf, nggak pakai mushaf, tetap boleh. Kenapa? Karena di masa Nabi mushaf belum ada. Iya atau tidak? Mushaf belum dikumpulkan. Maka sehingga para ulama mengatakan bahwa dengan mushaf mau ada terjemahannya, mau ada tafsirannya sama aja. Hukum asalnya dia tidak mengapa membaca Al-Quran. Yang benar-benar tidak boleh itu sholat, puasa, tawaf. Kalau dikerucutkan lagi, sholat dan puasa. Dalam tawaf, Syekhul Islam mengatakan kalau dia darurat harus pulang ke negerinya, nggak mengapa dia tawaf dalam kondisi haid. Tapi tidak berlaku dalam sholat dan puasa. Jadi sampai dikatakan begini, seandainya wanita itu tidak boleh baca Quran, niscaya dalilnya setegas tidak boleh sholat. Seandainya nih tidak boleh wanita baca Quran ketika haid, harusnya dalilnya seperti setegas tidak boleh sholat dan puasa. Jadi ibu-ibu jangan ragu lagi untuk baca Quran walau dalam kondisi haid. Dan lebih memberatkan lagi kalau dia hafal Quran. Gimana dengan ustazah-ustazah hafizah hafal Quran 30 juz? Kalau nggak boleh dia ngaji sama sekali, berarti 1 minggu dia nggak baca Quran. Kalau untuk hafalan 1 minggu nggak baca Quran. Orang kalau hafal 30 juz dan sudah kuat hafalannya, minimal sehari dia baca 1 juz. Itu minimal. Kalau masih belum kuat, minimal dia baca 3 juz. 10 hari khatam, 10 hari khatam. Jadi perhatikan ini, wanita boleh membaca Al-Quran. Kemudian ada yang berikutnya, istihbabu tandhifil fam bisiwaki qabla tilawah. Disunahkan untuk membersihkan mulut dengan siwak sebelum baca Al-Quran. Disebutkan wa dzalika ta'adduban ma'a kalamillah. Fa innal qari lamma kana muridan li tilawati kalamillah hasuna minhu an yutayyiba famahu wa yunadhifahu bisiwaki atau bima yahsulu bihi tadhif. Di antara adab yang terbaik adalah membersihkan mulut ketika baca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan bahwasanya karena dalam hadis Hudzaifah, riwayat Imam Al-Bukhari, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama litahajjud minal laili yashusu fahu bisiwak. Nabi ketika mau salat tahajud, sebelum tahajud, maka Nabi membersihkan mulutnya dengan siwak. Kenapa? Karena Nabi akan membaca Al-Quran. Poinnya bukan di sholat, karena Nabi akan baca Al-Quran. Jadi kita bersihkan mulut, minimal siwak. Dan siwak tidak bisa digantikan dengan kansoden atau odol, nggak bisa. Karena siwak punya hukum sendiri. Maka kalau untuk punya siwak, tak di situ.
mau ngaji silahkan. Ini sunnah yang mungkin jarang kita lihat di Indonesia ya. Tapi kalau kita lihat di Saudi, di Yaman, imam-imam masjid itu sebelum dia memimpin sholat, dia pakai siwak. Atau lihat saya sudah sebelum takbiratul ihram siwak. Ini di antara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ya, minas sunnati al-isti'adzatu wal basmalah inda tilawah. Disunnahkan seorang untuk membaca isti'adzah dan basmalah inda tilawah. Jadi perhatikan, ya, kalau memulai bacaan, baca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau kita memulai dari awal surat pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau Bapak Ibu mulai dari tengah surat, bukan dari awal, maka cukup membaca a'udzubillah saja. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Dan orang yang membaca seperti ini, dia berlindung dari syaitan yang terkutuk ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah minasy syaithanir rajim." Kalau kalian ingin baca Quran, maka berlindung dari syaitan yang terkutuk. Tapi ini tidak tepat kalau diterapkan dalam sholat. Maksudnya begini, bukan dalam bacaan, tapi sebagai imam. Kan selesai qomat nih, dia habis tahu luruskan sholat ya kan. Nanti dia ta'awuz dulu kan. Allahu Akbar. Ini juga tidak ada sunnah. Tidak ada sunnah. Maka sebaliknya baca surah An-Nas dulu. Lama banget takbirnya. Ini tidak ada sunnahnya. Ini hanya ketika membaca Al-Quran. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Baik, ada beberapa lafaz ya. Ketika kita berta'awuz, kita bisa membaca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini satu. Bisa juga membaca A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Satu. Atau seorang membaca A'udzu bis-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ini tiga lafaznya. Tapi yang familiar yang mana? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ada satu riwayat disebut oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, "Amma al-basmalah fa hiya sunnah." Adapun membaca basmalah yang merupakan sunnah. Faqad rawa Anas radhiyallahu anhu annahu qala, "Baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin baina adhurina." Kata Anas bin Malik, Rasulullah pernah bersama dengan kami. Tiba-tiba beliau pingsan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menengadahkan kepalanya ke atas langit dan tersenyum. Pingsan, kemudian Nabi bangun, Nabi tersenyum melihat ke atas langit. Fakulna, kami mengatakan, "Ma'adhaka ya Rasulullah." Apa yang membuat engkau tertawa wahai Rasulullah? Kemudian Nabi mengatakan, "Nazalat alayya anifan suratan faqara'a bismillahirrahmanirrahim." Baru saja turun kepadaku surat Inna a'tayna kal kautsar. Nah, dalam riwayat ini Nabi sebelum membaca Inna a'tayna baca bismillah. Baru saja turun kepadaku, kemudian Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi dicontohkan ada kalimat bismillah. Dan kemudian disebutkan la dalila ala qawli sadaqallahu al-'azim illa intihai min at-tilawah. Tidak ada satupun dalil yang menyebutkan ucapan sadaqallahu al-'azim ketika mengakhirkan tilawah. Wa in kana hadha 'amalul aktsari, walaupun ini amalan banyak dilakukan oleh kebanyakan manusia.
Wa amalul kathrati laisa dalilan ala isabatil haq. Dan banyaknya orang mengerjakan ini, shadaqallahul adzim, bukan menunjukkan kebolehannya dan kebenarannya. Allah Ta'ala, wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin. Dan sebagian besar manusia tidak beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Jadi intinya, walaupun orang banyak baca shadaqallahul adzim, kalau tidak ada dalilnya maka dia bukan merupakan sunnah, bukan merupakan adab. Baik, dalilnya Bapak Ibu, ini berkaitan tambahan berkaitan dengan shadaqallahul adzim. Kenapa tidak ada sunnah? Karena Nabi tidak pernah menyuruh. Ada satu riwayat dalam hadis Bukhari, Rasulullah bersabda kepada Ibnu Mas'ud, bacalah Al-Quran di hadapan. Kata apa? Nabi ngomong sama Ibnu Mas'ud, bacalah Al-Quran di hadapan. Dan Ibnu Mas'ud, Bapak Ibu, dia adalah sahabat, satu-satunya sahabat yang mengambil 70 surat langsung dari mulutnya Nabi. Ibnu Mas'ud. Dan Nabi pernah mengatakan, man arada an yasma' kalamullah kama unzil falyasma' ila qiraati Ibnu Ummi Abd. Siapa yang mau dengar bacaan Quran yang masih basah, maksudnya yang masih asli seperti diturunkan oleh Jibril, hendaklah dia dengar bacaannya Ibnu Mas'ud. Begitu nggak kebayang gimana ngajinya, gimana ngajinya. Nah, Nabi suruh Ibnu Mas'ud baca Quran. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, Al-Quran diturunkan kepadamu, kok saya malah baca sekarang? Maksudnya saya nggak pantas baca, harusnya saya dengar bacaan kamu ya Rasulullah. Ini ketawaduan Nabi ya. Jadi sesekali tidak mengapa seorang guru dia nyuruh muridnya ngaji di dia. Ada muridnya bagus suruh ngaji. Dan subhanallah Pak, di sebagian negeri biasa. Anda kalau punya bacaan yang bagus, atau ngaji di masjid, mungkin masjid di kota Madinah, atau mungkin di Makkah, kadang-kadang tiba-tiba datang orang duduk di sebelah keras. Duduk sebelah. Dia pengen dengar atau baca Quran. Itu biasa di negeri-negeri kaum muslimin. Lagi baca nih, apalagi suara kita agak keras misalnya, mungkin bagus kita ngaji, tiba-tiba datang orang duduk di sebelah kita. Dia pengen dengar. Terus dia pamit besar mereka pergi. Nah, apa kata Nabi? Nabi Ibnu Mas'ud bacakan satu ayat. Kata Ibnu Mas'ud, faqara'tu nisa hatta idza balagtu. Aku baca surah An-Nisa di hadapan Nabi sampai pada firman Allah An-Nisa 41. Fa kaifa idza jinna min kulli ummatin bi syahidin wa jinna bika 'ala haula bisyahid. Sampai ayat ini kata Nabi apa? Kuffa au amsik, cukup. Nabi tidak bilang sudah selesai baca surah Allah. Tapi Nabi ini mengatakan amsik atau cukup atau hasbuh, cukup. Jadi inilah yang sesuai dengan sunnah. Kalau selesai ngaji ya selesai aja. Tidak ada bacaan-bacaan khusus, kecuali ada satu riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha seperti doa kafaratul majlis. Itu pun tidak dirutinkan, tapi itu boleh dibaca. Baik, kemudian ada yang berikutnya, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini penting. Istihbab tartilil Quran wa karahiyatu sur'ah al-mufarriqati fi tilawah. Tentang disunnahkannya mentartilkan Al-Quran wa karahiyatu sur'ah, dan dibenci membaca Al-Quran dengan cepat fit tilawah, dalam tilawah. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Al-Muzammil ayat keempat. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Wa tartil fil qira'ah. Anda lihat di sini penjelasan para ulama. Apa yang dimaksud dengan tartil? Wa tartilu fil qira'ah at-tarassul fiha wa at-tabayyinu min ghairi baghdin minha. Yang namanya tartil at-tarassul fiha, bacanya pelan-pelan, perlahan,
tabayin dan jelas huruf-hurufnya. Min ghairi bagyin, tanpa berlebih-lebihan. Nah, saya kasih contoh. Dalam baca Quran ada 3 metode atau 3 cara membaca Quran. Sebagai mengatakan 4. Yang pertama disebut dengan at-tahqiq. At-tahqiq. Apa itu tahqiq? Bacaan yang sangat pelan, dan ini sangat cocok dipakai dalam belajar tahsin. Namanya apa? At-tahqiq. Ini seperti bacaannya Syekh Muhammad Khalid Al-Husari, untuk bisa dengar. Ini seperti bacaannya Syekh Siddiq Al-Minshawi. Itu nasihat pelan. Wailul lil mutaffifin. Dan itu apa? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Itu tahqiq. Itu jangan dipakai dalam sholat, kelamaan. Nggak cocok itu. Saya pernah sholat di belakang imam, sudah bacaannya pelan, tajwidnya rusak. Dia pakai tahqiq, nggak cocok. Inna a'tainakal kautsar. Lama nih. Itu lama lagi nggak salah. Ini maghrib nih Pak. Fassalli rabbika wanhar. Dikira sedang mau main teki ya? Nggak cocok. Makanya dalam sholat bukan ini bacaannya. Tadi saya sebutkan yang mana. Ini cocok untuk belajar tahsin, itu cocok. Main tahqiq ya. Jadi huruf itu pelan, jelas. Ini cara yang pertama dalam baca Quran. Cara yang kedua disebut dengan tartil. Kita sebagai mengatakan tadwir ya. Tartil ini ngajinya mulai agak cepat, tetapi huruf-hurufnya masih jelas. Ini standar kita ngaji. Jalan lagi. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Standar ngaji. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Ini namanya tartil. Kita nggak bisa itu tartil. Maka satu halaman, kalau orang ngajinya standar bagus ya, itu 1 menit setengah. Itu paling lama 1 menit 45 detik. Kalau antum ngaji 1 halaman 10 menit, antum belajar lagi Al-Quran. Terlalu lama. Ini poin namanya tartil. Ini cocok dipakai sholat, cocok. Apalagi sholat wajib, cocok. Nah, ada yang ketiga namanya al-hadr. Nah, al-hadr itu cepat. Ini cocok dipakai dalam sholat tarawih. Bacaannya cepat, dan bacaannya ini biasanya maknya dikurangi jadi 2 harokat. Jadi yang sesuai itu yang lebih cocok sebenarnya. Antum kalau lihat imam-imam haram, mereka baca ya ayyuhal, pendek ya. Jadi kalau dibaca ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Dia enggak bacanya panjang, tapi dibaca 2 harokat. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Jadi yang 4 dibaca 2. Nah, ini cocok dalam sholat tarawih. Jadi enak, cepat, tapi tidak amburadul bacaannya. Misal seorang baca dalam surat misal dalam surat Al-Isra, dia baca cepat. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Itu boleh. Nah, di atas ini udah nggak bisa. Pasti umur. Itu yang terjadi di sebagian tempat. 1 malam dia baca 20 juz mencatatnya. Innal ladzina kafaru
nggak ada tadabbur berarti rusak. Nah ini jemaah sekalian, jadi dibenci kita membaca Quran dengan cepat, apalagi cepatnya terlalu cepat. Ini karena nggak ada kamera, saya bahas ya sedikit ya. Syekh Musyari Rashid telah tahu kan? Atau suka dengan ceramahnya, ceramah apa? Tilawahnya kan? Syekh Musyari Rashid dia punya metode bacaan dulu, tahun berapa saya lupa. Dia menyuruh kaum muslimin membaca Quran dengan bacaan yang cepat. Begini nih. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim. Itu dia baca 30 juz gitu. Ditegur oleh para masyayikh. Karena saya punya guru saya ini satu halaqah dulu di Masjid Nabawi dengan Musyari Rashid. Satu halaqah. Ketika Musyari Rashid kan dia di Jamiah Islamiyah, kuliah dia nggak selesai Quran. Ketika Musyari Rashid ini dia berguru dengan Syekh Abdul Rafiq namanya, dia ulama senior di kota Madinah, masih hidup. Dia sering ditegur karena dia main nasyid, nasyidnya banyak. Sampai dengan Syekh Abdul Rafiq, saya tidak ridho dengan ilmu yang pernah saya ajarkan. Jadi maksud saya, banyak kadang-kadang sebagian qori ini membuat metode-metode baru yang keluar dari bacaan yang seharusnya. Padahal Musyari Rashid bacaannya bagus, tapi ketika dia contohkan bacaan cepat, ditiru oleh kaum muslimin tidak cocok. Banyak orang tajwidnya belum bagus, ngajinya cepat, akhirnya berantakan. Kayak sebagian orang, iramanya sesudes, tajwidnya anak TK. Irama sesudes, Masya Allah. Jadi ini termasuk juga bacaan yang tidak dianjurkan ya. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Banyak penjelasan Imam Ahmad pernah menegur dan seterusnya disebutkan. Tu'jibuni qira'at as-sahlah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, aku lebih suka bacaan yang pelan, kata Imam Ahmad. Wa kariha as-sur'ata fil qira'ah. Dan aku tidak suka bacaan yang cepat. Sa'altu Ahmad 'ani sur'ati fil qira'ah. Dan kami pernah bertanya kepada Imam Ahmad, ini Mufrid, dia mengatakan kepada Imam Ahmad, saya pernah bertanya kepada Imam Ahmad, apakah berdosa orang yang ngajinya cepat? Kata Imam Ahmad, ammal ismu fala ajtaribu alaihi. Kalau kamu nanya dosa atau tidak, maka aku tidak berani mengatakan itu dosa. Jadi hanya beliau mengatakan ini bacaan yang salah. Apakah berdosa? Beliau tidak berani mengatakan dosa. Ini kehati-hatian Imam Ahmad. Jadi ulama itu begitu. Tidak semua dinilai sebagai dosa. Dia takut. Yang sampai dia ta'ala ala Allah, dia melampaui batas. Tapi itu bacaan yang salah. Baik, kemudian ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, ada yang berikutnya sekiranya insyaallah. Istihbabu madil qira'ah. Ini ada ratusan ya, tapi saya baca sebagian. Anda bisa nanti download, udah diterjemahkan. Adab dalam membaca Al-Quran nanti ada di e-book sunnah, nanti sudah diterjemahkan. Istihbab madil qira'ah, disunahkan untuk memanjangkan qira'ah, bacaan mad. Saya baca dulu dalilnya. Su'ila Anas kaifa kana qira'ati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik pernah ditanya, bagaimana dulu bacaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Anas bin Malik, kanat maddah. Nabi dulu memanjangkan yang mestinya dibaca panjang. Tsumma qara'a bismillahirrahmanirrahim, yamuddu bismillah. Jadi kata Anas, Nabi panjangkan bismillah. Wa yamuddur rahman. Nabi panjangkan ar-rahmani. Berarti dua harokat. Wa yamuddu birrahim. Nabi panjangkan ar-rahim. Nah, di sini kata para ulama qiraat, seorang kalau dia baca Al-Quran, dia harus mengetahui panjang pendeknya bacaan. Nah, kalau kita jadi imam,
Jangan kita memakai alif di sukun yang 6 harokat, itu kelamaan juga. 6 harokat. Wailul lil mutaffifin. Boleh, tapi nggak cocok. Alladzina idza kanu 'alan nasi yastawfun. Jangan. Maka pakailah yang 2 atau 4, termasuk Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu aja cocok, pasti. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Cukup. Jangan 6 harokat. Maliki Yaumiddin. Lama. Dan di antara kesalahan sebagian orang baca Quran, matnya terseret. Ini sebagai praktek. Anda pernah dengar baca ini? Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Itu salah itu, Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita harus berhenti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhenti. Ar-Rahmanir Rahim. Berhenti. Bukan Rahim. Apalagi pakai hamzah. Ar-Rahmanir Rahim. Ada begitu, Pak. Jadi ada hamzahnya gitu. Jadi banyak orang membaca mat salah. Itu sudah menjadi kesalahan. Apalagi sebagian kalau membaca yang 2 harokat di akhir ayat. Contoh misalnya gini. Wadduha. Beda. Wadduha. Satu lagi. Wadduha. Apa bedanya? Wallaili idza saja. Wallaili idza saja. Itu ada hamzahnya juga. Wadduha. Wallaili idza saja. Ada orang macam itu kan? Ada. Wan-nazi'ati gharqa. Dia tak sadar. Gharqa. Habis berhenti di situ. Nah, jadi ini disebut dengan mat. Mana yang 2, mana yang 4, mana yang 6. Itu diperhatikan dalam baca Al-Quran. Dan Al-Quran hanya boleh 6 harokat. Ulama qiraat sepakat haram lebih daripada 6 harokat. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Panjang kali. Itu enggak boleh. Haram hukumnya. Harus 6 harokat. Nah, 6 harokat ini standarnya apa? Nah, standarnya apa? Ada orang bilang ketukan. Ada orang bentuknya lambat. 1, 2, selesai. Maka tidak bisa. Maka dalilnya apa? Dalam belajar Quran, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ. Ya Muhammad, kalau Jibril sudah membacakan kepadamu, maka ikuti. Jadi dalil dalam baca Quran adalah guru. Kok antum baca ini? Guru saya mencontohkan seperti ini. Maka carilah guru yang benar, bukan guru yang asal-asalan. Cari guru itu, Pak, bukan yang punya sanad. Cari yang ngajinya benar. Sekarang sanad ini banyak dijual beli, banyak. Saya kalau mau sanad 100, saya punya saya 100. Ada orang jual sanad 15 juta, 30 juta per sanad. Saya pernah kumpulkan beberapa orang yang punya sanad. Kita interview Al-Quran, ada yang sanadnya 25, ada yang 22. Sama ente punya sanad 22. Sekarang ini paling tinggi 29. Ente 24 dari mana? Lihat. Oh, an kiai semua. Dari mana semua? Terus tiba-tiba ke Rasulullah. Terus kita dengar bacaannya kayak orang nggak punya sanad. Makanya antum kalau cari guru bukan yang bersanad dulu, tapi cari yang bacaan yang benar. Kalau dia punya sanad itu nilai plus. Karena sekarang sanad itu banyak diperjualbelikan, kecuali
kecuali antum berguru dari orang yang bersanad memang sanadnya muktabar dari guru yang amanah, itu oke. Sekarang orang sanad sertifikat, sanad jazariyah, tuhfah. Ada sebagian orang dia punya sanad jazariyah, yaqulu raji rahmatal ghafuri, gitu tuh. Cuma dihafalkan. Atau harus tahu, orang yang punya sanad jazariyah dan tuhfah belum tentu ngajinya bagus. Karena yang dia setorkan bukan Quran tapi matan jazariyah. Karena ini kadang-kadang ngambil sanad sama guru yang tidak jelas dari manhajnya, banyak kan. Ada datang orang-orang syekh dari Mesir tentang akidahnya sufi, tapi kalau punya sanad saya berguru sama dia. Enggak, kita ini cari guru di atas akidah salaf, cari guru Quran yang sunnah, cari belajar sama dia. Sekarang sudah banyak, sudah bagus. Jadi ini anjuran untuk membaca Al-Quran dengan panjang. Nah kemudian berikutnya, istihbab tahsinu sauti bil Quran atau bil qiraah wan nahyu 'anil qiraati bil alhan. Anjuran mengindahkan suara, memperindah suara ketika membaca Al-Quran dan larangan membaca Al-Quran bil alhan, dengan nada yang berliuk-liuk, nadanya atas turun gitu. Kayak nyanyi tidak boleh. Dalilnya dia dulu ada dari Kamar Al-Barra radhiyallahu anhu. Kata Barra, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul wat-tini waz-zaitun fil 'isha wa ma sami'tu ahadan ahsana sautan minhu aw qira'atan. Ini dalil perlu kita memperindah suara. Maksud memperindah suara bukan masalah suaranya lembut, suaranya bukan. Maksudnya adalah tajwid yang bagus. Kata Barra, aku pernah sholat di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku dengar Nabi baca Quran dan Nabi membaca watini wazaitun di waktu isya. Dan aku tidak pernah mendengar ada orang yang lebih indah bacanya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga dalam hadis yang lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis Bukhari dan Muslim, lam ya'dhanillahu li syai'in. Perhatikan Bapak Ibu. Ini orang yang dikasih sama Allah suara yang bagus, dia ingat hadis ini. Lam ya'dhanillahu li syai'in. Allah tidak pernah mengizinkan ma'adina lin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an yataghanna bil Quran. Allah sama sekali tidak mengizinkan sesuatu selain yang diizinkan kepada Nabi, yaitu memindahkan suara ketika membaca Al-Quran. Jadi kita kalau punya suara bagus, Allah tidak izinkan kita menyanyi, Allah tidak izinkan kita main musik, tapi Allah hanya izinkan suara indah di dalam baca Al-Quran, dalam baca Al-Quran. Baik, kemudian juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan termasuk dari kami orang yang tidak memindahkan suaranya ketika baca Al-Quran. Ini hadis yang disalahpahami. Kalau antum baca hadis laisa minna, bukanlah golongan kami, maksudnya bukan dia murtad, bukan. Maksudnya dalam perkara ini dia tidak mengikuti sunnah, itu maksudnya. Namanya hadis ya, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang curang bukan dari golonganku. Maksudnya bukan dia kafir, tapi dalam masalah ini dia tidak mengikuti petunjuk. Sama kayak gini juga. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan dari golonganku, bukan dari sunnahku. Orang yang baca Quran tapi tidak memperindahnya. Saudara Ibu, kita mau akui tidak akui, suara itu berpengaruh, ya tidak? Terutama dalam keadaan buruk. Orang kalau gajinya bagus, tajwidnya enak, dia akan menikmati bacaannya.
Saya belum pernah menemukan dalam hidup saya atau dalam hidup antum ya. Saya belum pernah ketemu sama orang dia bilang, Ustaz, walaupun ngaji saya terbata-bata, Ustaz, saya menikmati. Nggak ada. Enak kali ngaji saya. Itu nggak ada. Nggak ada. Yang ada ngajinya lancar, ngajinya bagus, dia akan menikmati bacaannya. Kemudian Nabi mengatakan dalam hadis Bara bin Azib, zayyinu aswatakum bil Quran. Perindahlah suara kalian dengan membaca Al-Quran. Jadi banyak dalil sangat banyak sekali. Abu Musa juga disebutkan, "Lau ra'aitani wa ana astami' li qira'atin al-barihah laqad utita mizmaran min mazamir ahli Daud." Wahai Abu Musa, seandainya aku mendengar bacaanmu tadi malam, dan sungguh engkau, wahai Abu Musa, aku mendengar bacaanmu tadi malam, dan sungguh engkau telah diberikan oleh Allah suara serulingnya Nabi Daud. Maksudnya begitu indah. Nah, di sini saya ingin memberikan sebuah tanbih atau sebagai pengingat. Keindahan yang dimaksud bukan irama. Bahkan kita dilarang untuk tamtitul kalam. Kita nggak boleh untuk terlalu berlebihan dalam baca irama Quran, nggak boleh. Ada sekarang Pak, kayak Ros, Nahawan itu makom Ros, makom Nahawan, makom Zika. Orang bilang, oh inilah irama ngaji yang benar, harus makom Bayati. Ini bukan dari Nabi SAW. Ini semua makaman ini dari lagu Iran. Cuma cocok dimasukkan di Al-Quran, itu aja. Sampai ada orang buat YouTube, dia bikin Nabi itu dulu baca Qurannya dengan makom sikah katanya. Tahu dari mana dia? Oh, Nabi dulu ngaji dengan makom Hijaz. Yang ada yang bilang Nabi ngaji dengan makom Nahawan yang sedih. Jadi maksud saya, indah ini bukan irama. Sekarang orang belajar Quran sebagian dengan tangga nada, tidak benar. Naik turun gitu. Ngaji mana itu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, turun. Ar-Rahmanir Rahim, naik. Itu cara ngajarnya, Pak. Ini nggak boleh, Pak. Kita ini bukan tangga nada Quran ini. Makanya tajwid, kalau orang sudah bagus tajwidnya, disitulah irama dan irama asli sih. Bukankah dalam guna ada irama? Bukankah dalam mat itu ada irama? Jadi satu sisi berlebihan dalam irama tidak boleh. Di sisi lain, sebagian orang mengatakan tidak boleh berirama sama sekali, ini tidak salah. Contoh ya, saya mau sebut tapi nggak enak. Ada satu ulama yang sebenarnya mungkin pakai buku Aiman Sued, Syekh Aiman Rusdi Sued. Aku mau pelajari siapa Aiman itu, pelajari. Jangan antum cuma baca, aku nggak pelajari siapa dia. Antum pelajari bagaimana akidahnya, pelajari. Ulama berbicara tentang Aiman Sued ini. Yang semua dia pakar qiraat, memang dia pakar qiraat. Tapi bukan dia satu-satunya. Dia dari Syam, dari Suriah. Pendapat Syekh Aiman banyak menyimpang dari para ulama qiraat. Terutama di Masjid Nabawi. Contoh nih, antum kalau Masjid Haram ada di mana atau tidak lagi ya? Di mana, Pak? Saya sudah ada di mana ya, tapi tidak berlebih-lebihan. Nah, Syekh Aiman ini Sued, dan dia akidahnya sufi, maksudnya. Ada cuplikan dia di YouTube, dia sedang joget-joget dengan orang sufi. Ada. Antum nggak ngerti untuk pakai buku dia untuk belajar. Masih banyak buku qiraat yang lain. Ya, jadi maksud saya jangan mengambil hanya satu ulama qiraat. Dan dia bukan pembesar qiraat, bukan. Di Masjid Nabawi banyak pembesar qiraat. Ada Syekh Abdul Rafi, Syekh Ibrahim Al-Akhdar. Jadi ada orang yang mengharamkan mutlak ilmu, salah satunya beliau. Jadi beliau punya pendapat kalau untuk ngaji begini nggak boleh.
Ya, nggak boleh. Haram, nggak boleh. Nggak boleh itu Pak. Innal ladzina kafaru sawa, nggak boleh. Jadi kalau ngaji sama dia harus datang. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Pernah dengar nggak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wah, Allah, saya kalau tarawih saya nggak boleh baca kayak gini, Pak. Gimana? Itu memang bacaan fasih, tapi jangan kita mengatakan haram ilmu. Sehingga banyak sebagian orang sekarang kalau ngaji kayak gitu ngaji. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Atau lupa nggak tarawih dengan baca kayak gitu? Kita jujur aja, mau dia siapa, tapi kalau keluar dari kesepakatan ulama kita nggak ambil. Jadi ada dua kubu, ada yang terlalu berlebihan. Wal 'adiyati dhabha. Oh, ada yang gitu, ada yang sama sekali nggak ngajinya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ngajinya. Nah, kalau saya pribadi, saya contoh kepada ulama di Masjid Nabawi, ulama di kota Madinah. Kenapa? Karena mereka bagi lama, tapi tidak berlebihan. Tidak berlebihan, bukan juga mereka mengharamkan. Wa khairul umuri awsatuha. Itu manhaj salaf. Sebaik-baiknya umur perkara adalah pertengahan. Pertengahan. Jadi anak tidak rekomendasikan Aiman Suhaib sebenarnya, karena dari sisi akidah, manhaj bermasalah. Masih banyak orang-orang qiraatnya bagus-bagus yang bisa mengambil ilmunya dari para ulama. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir sedikit lagi insyaallah, al-buka inda tilawatil Quran wa samani. Seorang berusaha untuk menangis ketika membaca Al-Quran dan mendengarkannya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Abu Dawud dan Nasa'i, wa isnaduhu qawi dan sanadnya kuat. Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Shikhir, salah seorang sahabat, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli wa min jawfihi azirun ka'aziril birjah. Aku mendatangi Nabi, beliau sedang salat, dan pada tenggorokannya ada suara seperti suara air di periuk yang mendidih, yakni dia beki. Nabi sedang menangis. Berarti dalam baca Quran tiba-tiba kita nangis, itu tidak mengapa. Itu tidak mengapa. Namun disebutkan seandainya seorang sudah menangis ketika baca Quran, jangan dia luapkan tangisannya, dia tahan. Dia tahan. Jangan malah dia teriak, kalau jadi imam, teriak dia nangis, dia berusaha tahan. Dia berusaha untuk menahan. Kemudian juga, kalau Abdullah bin Shaddad, sami'tu nasyidya Umar, aku mendengar tangisannya Umar, wa ana fi akhir sufuf, dan aku berada di saf yang paling terakhir ketika Umar membaca innama ashku bathi wa husni ila Allah. Saat Yusuf ayat 86, Umar nangis sampai tangisnya terdengar ke belakang. Ya, maksud saya, musim Nabi dulu kan gak besar, maka wajar terdengar tangisannya Umar. Tapi kalau sekarang antum menjadi imam, tangisan sampai ke belakang, kemudian diluapkan tangisannya, kemudian jangan. Nanti berlebihan dalam tangisan juga tidak boleh. Baik, kemudian disebutkan di sini, amma ma yaf'aluhu ba'dun nas al-yawm min sarra aw 'awi. Adapun orang yang sebagian manusia sekarang, mereka berteriak dalam tangisannya, mereka meninggikan suara tangisannya, fa huwa khurujun 'anil tariqil qawim. Ini keluar dari jalan yang benar.
Jadi kita nangis boleh, tapi tidak boleh kita berlebihan sehingga keluar dari tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian terakhir. Sebelum terakhir. Ini penting, terakhir ini penting. Hendaklah seseorang membaca Al-Quran sesuai dengan riwayat yang diketahui oleh masyarakat. Jadi jangan jangan sok-sokan baca waktu ngapain. Ini kadang-kadang sebagian orang tuh menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat. Mungkin dia belajar di Mesir atau belajar di mana, dapat sana pulang jadi imam di masjid. Dia baca Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kok ini mana? Itu boleh, itu ada qiraatnya, boleh qiraat sabah. Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masih biasa. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi nggak perlu disengaja untuk baca itu dari imam. Di Indonesia ini masih asing, ya atau tidak? Kecuali antum di pondok pesantren, santri-santri Al-Quran. Jadi kita di tengah masyarakat, ihdinas siratal, sesat imamnya ini. Jangan. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim itu juga ada jawabannya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum. Itu ada qiraat sabah. Ini Nabi pernah baca, tapi tidak tepat diterapkan di tempat kita. Karena orang baca riwayat hafaz saja sudah. Kita baca hafaz saja masih diprotes karena terlalu panjang. Ini baca yang orang nggak tahu. Sabbihisma rabbikal a'la. Bukan. Alladzi khalaqa fasawwi. Imam ini apa? Sesat. Udah. Dan kadang-kadang perlu dipertanyakan niat itu apa? Atau mau pamer-pamer, ya kan? Itu apa? Baca hafaz dengan bacaan yang indah, orang dapat manfaat mendengarkannya. Baik, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Ini kita buka sebagai pertanyaan. Silakan teman kalau ada yang ingin. Kita mengikuti bacaan Al-Quran imam bersama dengan suara kiri, pelan, jangan termasuk sambil merojaah, ataukah cukup dengan mendengarkan bacaan imam. Allah mengatakan, "Fa'idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu." Kalau kalian membaca Al-Quran, maka dengarkan dengan seksama. Nah, di sini para ulama khilaf. Yang dimaksud mendengarkan dengan seksama ini apa? Apakah seorang mengikuti bacaan imam atau dia cukup benar-benar mendengar? Maka pendapat yang tepat adalah dia benar-benar mendengar tanpa harus dia ikuti. Dia dengar. Tidak harus dia ikuti. Kadang-kadang Pak, kalau dia keraskan suaranya, kadang-kadang dia masih terganggu orang sebelah. Sebelah terganggu. Sama kayak sebagian orang, dikata imam Allahu Akbar, ini juga besar. Allah. Itu juga mengganggu orang di sebelah. Bacaan sujudnya kedengaran, Subhanallah, ini juga tidak boleh. Apakah sah sholatnya orang yang tidak pandai membaca Al-Quran? Sholatnya sah selama dia membaca Al-Fatihah. Dan kalau memang segitu kemampuan dia, sholatnya sah insyaAllah. Maka Nabi mengatakan ada orang sholat mendapatkan 1/10 dari sholatnya pahalanya. Ada yang 1/3-nya, 1/2-nya, jadi masing-masing berbeda pahalanya. Apakah sah? Sholatnya sah insyaAllah. Bagaimana supaya kita tidak dilupakan Al-Quran? Ya tadi banyak-banyak murojaah. Antum diberikan sama Allah nikmat hafal 3 juz, jaga 3 juz. Diberikan nikmat sama Allah hafal 1 juz, jaga 1 juz. Di murojaah. Bapak Ibu yang punya santri atau yang punya anak-anak di pondok, cek terus hafalan.
Dan jangan sampai dia menjadi mantan hafiz. Mantan hafiz ini mantan penghafal 10 juz. Mantan dulu, sekarang udah lupa. Jadi perlu diingat ya. Jadi ingatkan untuk namanya murojaah. Apa hukumnya jika kita membaca Al-Quran diiringi oleh aplikasi yang jika dibacanya panjang, Anda mengikuti tersebut karena Anda belum paham makhrajul hurufnya? Yaitu sekedar membantu, tapi yang paling benar cari guru. Guru itu bukan aplikasi, Pak. Guru itu adalah manusia. Cari ya, cari guru, cari waktu, baca sama guru. Dan kalau usah mulut-mulut. Kalau memang targetnya target umum, cari guru yang kualitas bacanya lumayan, belajar dari dia. Makanya nggak cocok. Kadang-kadang gurunya terlalu bagus, target muridnya cuma target tajwid umum. Di sebagian Jawa, di pondok-pondok Jawa itu, yang pondok-pondok tradisional itu, yang daftar tuh nenek-nenek, kakek-kakek belajar Quran. Tapi yang diajarkan apa? Teori. Non mati ketemu ini, mati. Subhanallah ya. Orang-orang ini kasihan, harusnya mereka ditalkinkan saja. Ini dihafalkan teori, makazin, muthaqal ilmi, idgham bihunna. Pusing lah dari itu. Pusing. Mati duluan sebelum bisa baca. Kasihan orang. Benar loh ini. Quran itu nggak perlu pakai itu. Metode kita bisa ngajarkan orang Quran 30 juz tanpa perlu pakai pena, tanpa perlu pakai papan tulis, tanpa perlu ini. Sifatnya talqin. Faidah qara'nahu fattabi' Quran. Kalau guru baca, ikuti bacaan. Kata guru tahan nomnya, tahan. Minal jin, jin. Namanya apa Ustaz? Gak perlu namanya, tapi prakteknya benar. Anda mau tanya macam, antum dinilai, antum diberi pahala gara-gara teori atau praktek? Praktek. Teori itu bagus kalau sudah bagus bacaan untuk guru-guru, untuk pelajar, oke lah. Tapi kalau untuk orang-orang awam, di awal mereka belajar, jangan terlalu memberatkan mereka. Ini ada orang ngaji itu belum lancar. Allah itu tak salah. Bismillah. Sebulan itu aja dipegang-pegang. Mundur orang belajar kasih, Pak. Mundur. Jadi kita ini boleh ketat, tapi kita harus tahu target murid kita apa. Kecuali murid kita ngambil sanad, oh iya, mungkin setahun baru selesai. Tapi kalau targetnya umum, ada satu jemaah di bilang Ustaz, saya tahsin nggak naik-naik Ustaz. Dari tahun 2020 masih al-ikhlas anas. Katanya belum sempurna. Sampai kapan? Ini kan berlebihan ya. Ini berlebihan dalam baca Al-Quran. Saya jawab sesuai dengan tema ini. Kalau untuk baca Quran di bulan Ramadan dan ingin bisa khatam, kecepatan bacaannya sebaiknya seperti apa? Ya, itu kalau ingin khatam sehari 1 juz sudah cukup ya. Sisanya aku bisa tadabbur. Tapi kalau antum memang ngaji sudah lancar, 30 juz itu bisa selesai dalam waktu 9 jam 45 menit. 30 juz. Akhirnya segala. Dan itu ngajinya standar. Ngajinya biasa. Inna hadzal Qur'ana yahdi billati hiya aqwam. Itu aja. Itu antum bisa berhenti itu 9 jam 45 menit. Ya. Ustaz izin, apakah harus wajib membaca Quran atau menutup aurat? Berwudu tidak wajib. Jangan gara-gara malas berwudu akhirnya gak ngaji, Pak. Bangun jam 2 malam, ada Quran di sebelah. Kata Pak Ustaz harus berwudu, maka tidur lagi. Tapi kalau wajib berwudu afdal. Tapi kalau nggak berwudu pun boleh. Dalilnya hadis Aisyah. Kata Aisyah, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yadhkuru Rabbahu fi kulli ahwali. Nabi itu berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran dalam setiap keadaan. Maksudnya apa? Baik dalam kondisi wudhu atau tidak wudhu, baik dalam kondisi berdiri, duduk, berdiri. Ya. Apakah harus menutup aurat?
Jadi kalau cuma antum baca Quran, ibu-ibu misalnya rambutnya kelihatan, pakai daster baca Quran nggak apa-apa, boleh, boleh. Tapi kalau menutup aurat yang sempurna itu lebih afdal. Bolehkah sebelum membaca Al-Quran berdoa pahalanya untuk orang tua yang sudah meninggal atau meminta hajat dikabulkan? Jadi kalau kita adalah anak dari ibu kita kandung, semua ibadah yang antum lakukan otomatis pahala. Kenapa? Karena anak adalah jariah orang tua. Orang tua nggak niat membaca Quran ini satu juz untuk ayah dulu, nanti satu juz untuk ibu. Nggak mas. Antum tanpa antum niatkan, otomatis mereka dapat. Otomatis mereka dapat. Bolehkah meminta hajat dikabulkan? Boleh. Ini tawasul dengan amal soleh. Boleh. Kita tawasul dengan amal soleh, dengan sedekah, dengan baca Quran boleh. Ini tawasul yang dibolehkan dalam syariat. Akan Ustaz izin bertanya, apabila sedang di atas kendaraan pribadi atau umum, saat tilawah bertemu dengan ayat sajadah, bagaimana hukumnya? Bila kita tidak melakukan sujud tilawah karena kondisi yang tidak memungkinkan, apakah bacaan Al-Quran yang sah? Sujud tilawah ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Sama mungkin antum di atas motor sujud, jadi ini nggak wajib. Kalau bisa sujud, nggak bisa nggak perlu sujud. Bahkan saya waktu di Yaman, sebentar di Yaman, saya setiap Jumat tidak ada satupun imam di situ yang sudah tilawah. Kita baca Al-Insan dan As-Sajdah. Saya tanya kepada Syekh Bashar salah satu muridnya Syekh Mubin. Kata Syekh Bashar, riwayat yang mengatakan Nabi selalu sujud sajadah di malam Jumat dhaif. Biasa ada khilaf-khilaf dalam masalah ini. Artinya tidak wajib untuk seorang itu untuk sujud tilawah. Ini pertanyaan satu kertas kan? Terakhir. Saya bertanya Ustaz, apakah ada dalil yang mengabarkan tentang perbuatan Rasulullah dan para sahabat tentang suatu amalan tertentu setelah mengkhatamkan bacaan Quran 30 juz, mengkhatamkan Al-Quran khususnya pada juz 30, bahwa dimulai dari Ad-Duha sampai dengan An-Nas, maka setiap perpindahan surat diakhiri dengan kalimat Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian dilanjutkan dengan bacaan surah Al-Fatihah Al-Baqarah 1-5. Apakah amal tersebut di atas pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat? Tidak ada. Ini pun bid'ah. Ini adalah bid'ah. Ini sama kayak imam tarawih mengkhususkan setiap malam keberapa surah Al-An'am itu ada dibahas. Tidak ada sebuah buku judulnya Syekh Abu Zaid tulis Bid'ahul Qur'an, bid'ah yang para pembaca Al-Quran. Disebutkan di antara kayak gini, ada ayat-ayat yang dikhususkan nanti baca Allah Akbar, Allah Akbar. Ini juga tidak ada sunnah. Dan setelah selesai khatam, tidak ada ritual khusus, tidak ada. Ada satu azan dari Utsman bin Affan. Utsman setiap selesai dia khatam, dia panggil anak dan istrinya, kemudian mereka memohon masing-masing kepada Allah. Bukan berjamaah, tapi masing-masing. Jadi tidak ada acara khusus setelah selesai khatam, tidak ada acara khusus. Baik, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Dan tetap semangat Bapak Ibu, Ramadan masih tersisa, masih banyak insyaallah taala. Masih bisa khatam 3 hari lagi ya, masih bisa. Amin. Silakan. Lanjut baca Quran, apa kita tetap pindah anak agak dikomunikasi kalau kita lagi TV ada anak kita lagi baca Quran terus kita pindah, soalnya udah lagi mati. Oh ya, ini terakhir terus jadi kita sedang di ruang TV, anak nonton TV, ada yang main-main, kita baca Quran di situ, boleh atau tidak? Ya sebenarnya kalau itu berbicara tadabbur, tentu anda pindah dari bagus.
kalau bisa memilih tempat yang nyaman, yang konsentrasi, ya, itu lebih afdal. Tapi saat dia masih di situ, ulang-ulang apa pun tidak ada masalah. Tapi kalau tujuannya adalah tadabbur, merenungi, kita butuh tempat yang khusus, tempat yang nyaman, konsentrasi kita penuh,